Assalamualaikum para sedulur, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari yang suci penuh berkah di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, panjenengan akan kami ajak berpetualang di negara Brasil. Di mana, di sini panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang menakjubkan, yang belum pernah terbayangkan. Namun, sebelum kita lanjut kami berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang bermanfaat serta menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Brasil secara resmi disebut Republik Federasi Brasil. Salah satu negara di Amerika Selatan ini menempati setengah daratan benua. Dengan luas wilayah mencapai 8.516 juta kilometer persegi, Brasil menjadi negara terbesar kelima di dunia. Brasil berbatasan darat dengan setiap negara Amerika Selatan, kecuali Chili dan Ekuador. Di selatan, Brasil berbatasan dengan Uruguay, di barat daya dengan Argentina, Paraguay, dan Bolivia, Peru di barat, Kolombia di barat laut, dan Venezuela, Guyana, Suriname dan Guyana Prancis di utara. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 4.600 mil yang menghadap Samudra Atlantik, lanskapnya mencakup tropis dan subtropis, termasuk lahan basah, sabana, dataran tinggi, dan pegunungan rendah. Dengan populasi 214.891.000 jiwa, Brasil adalah negara terpadat kelima di bumi dan menyumbang sepertiga dari populasi Amerika Latin. Sebagian besar penduduk Brasil terkonsentrasi di sepanjang pesisir timur, meskipun ibu kotanya, Brasilia, terletak jauh di pedalaman dan semakin banyak migran yang pindah ke pedalaman. Hampir setengah populasi Brasil adalah keturunan Eropa, meskipun orang-orang dari latar belakang etnis campuran membentuk segmen yang semakin besar. Lebih dari 2/5 dari total penduduk adalah mulatos, yaitu orang-orang keturunan campuran Afrika dan Eropa, dan mestizos yaitu orang keturunan campuran Eropa dan India. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer di Brasil. Ada 776 klub sepak bola profesional di negara itu. Klub sepak bola tersebut juga memiliki pemain bintang internasional seperti Neymar dan Thiago Silva. Bermain sepak bola telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Brasil, dan tidak mengherankan bahwa sepak bola Brasil adalah salah satu olahraga terbaik di dunia. Sejak tahun 1840, Brasil adalah negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sekitar 300.000 perkebunan kopi tersebar di seluruh Brasil. Oleh sebab itu, negara Brasil dapat menghasilkan banyak kopi. Brasil memiliki populasi Jepang terbesar di dunia, terlepas dari fakta bahwa Brasil bukan negara Asia. Distrik Liberdade di Sao Paulo memiliki sekitar 1,5 juta penduduk Jepang, menurut statistik. Hal ini terjadi karena imigran Jepang terus datang ke Brasil sejak tahun 1907. Memiliki panjang sekitar 6.400 km, Sungai Amazon di Brasil adalah sungai terpanjang di dunia dan merupakan pusat dari sistem sungai terluas di dunia. Rio de Janeiro adalah destinasi wisata utama Brasil karena berada di pusat kota dan memiliki industri perhotelan yang berkembang. Selain itu, wisata alam di Brasil juga sangat disukai di daerah Amazon, air terjun Iguacu, yang terhubung ke pusat kota besar melalui jalan raya dan rute udara. Di Brasil, sistem penjara memiliki metode khusus yang memungkinkan para tahanan mengurangi masa hukuman mereka. Untuk setiap tahanan yang membaca buku, masa tahanan dapat dikurangi hingga 4 hari per buku. Selain itu, remisi hanya dapat diberikan selama sekitar 48 hari per tahun. Karnaval adalah hari libur paling terkenal di Brasil yang biasanya diselenggarakan 46 hari sebelum Paskah. Pada pesta karnaval ini, ada sekitar 70% turis asing yang datang ke Brasil untuk datang ke pesta karnaval ini. Terletak berhadapan dengan samudra luas, hampir sebagian daerah di Brasil memiliki teluk yang indah. Selain untuk dinikmati pemandangannya, hal ini juga jadi tempat favorit para pemancing kelas dunia. Hal ini karena saat memancing, pemancing akan ditemani oleh banyak lumba-lumba yang muncul. Tak hanya bisa menikmati ikan hasil menjaring, para wisatawan pun bisa melakukan kontak dengan para lumba-lumba. Barang-barang elektronik di Brasil sangatlah mahal. Bahkan, pajaknya bisa mencapai 70%. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana kita dapat membeli barang elektronik dengan harga yang terjangkau. Brasil memiliki pulau yang dihuni oleh lebih dari 4.000 ular yang sangat berbisa.
Pulau ini bernama Ilha de Queimada Grande dan tidak boleh dimasuki oleh manusia karena sangat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Sao Paulo adalah kota terpadat di negara Brasil dengan populasi mencapai lebih dari 12 juta jiwa. Kota ini juga menjadi pusat ekonomi dan bisnis di Brasil. Selain itu, Sao Paulo juga memiliki banyak atraksi wisata yang menarik seperti Museum Seni Sao Paulo dan Taman Ibirapuera. Sebagai salah satu pemilik wilayah hutan paling besar di dunia, Brasil mau tidak mau dihadapkan dengan masalah kebakaran hutan. Ini adalah masalah yang sangat serius dan berpengaruh terhadap dunia. Sebagai pembanding, hutan Sumatera saja yang tak sedemikian besar itu asap kebakaran hutannya bisa sampai Singapura dan Malaysia, apalagi yang sebesar Brasil. Untungnya mereka punya petugas pemadam kebakaran khusus hutan yang selalu siap sedia untuk menghujani pepohonan dengan air. Jika di kota mungkin sangat mudah dalam proses pemadamannya. Tinggal kirim mobil pemadam kebakaran masalah selesai. Hal ini tentu berbeda dengan hutan, apalagi seluas di Brasil. Ya, mau tak mau para petugas akan masuk ke dalam hutan dan melakukan pemadaman. Tak hanya berbekal semprotan air, mereka juga membawa pedang-pedang untuk masuk ke dalam hutan. Aktivitas mereka sangat jarang diketahui publik, padahal perannya begitu vital. Sekali saja para pemadam ini lengah, maka hutan se-Brasil mungkin habis dan asapnya pasti akan menimbulkan dampak besar mungkin hingga seluruh bumi. Banyak yang mengira ibu kota Brasil adalah Rio de Janeiro, atau Sao Paulo, tapi ternyata ibu kotanya adalah Brasilia. Brasilia merupakan kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Brasil. Menu makanan yang paling mudah ditemukan di Brasil adalah olahan daging sapi. Hal ini disebabkan karena Brasil merupakan eksportir daging sapi di dunia selain Australia. Acai adalah superfood ala Brasil yang mudah ditemukan di mana-mana. Acai merupakan jenis buah beri yang tumbuh di Amazon yang biasanya disajikan sebagai smoothies, jus, es krim, dan campuran makanan lainnya. Acai dipercaya bisa membantu mengatasi radang sendiri, kolesterol tinggi, menurunkan berat badan, detoksifikasi, dan mencegah penuaan kulit. Patung paling terkenal di Brasil adalah patung Kristus Penebus yang dibangun pada 1931 dan didanai oleh warga Brasil. Meskipun Brasil adalah negara sejuta pesona, namun ada sebuah potret yang berkebalikan dari hal tersebut, salah satunya adalah favela. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan daerah yang kumuh di negara tersebut, dengan salah satu yang paling besar ada di Rio de Janeiro. Kota ini dihuni oleh sekitar 1,4 juta orang. Favela tak hanya lekat dengan ciri khas bangunan pondokan rusuh dan lingkungan yang kumuh saja, tapi juga perilaku masyarakat yang kurang baik. Hingga akhirnya pemerintah menjalankan sebuah program bernama Pacification yang sukses mengubah segalanya. Kini favela yang dulunya identik dengan hal-hal buruk, sudah makin membaik dan justru jadi wisata andalan pemerintah. Asyik banget melihat bangunan pondokan yang berwarna-warni itu. Belum lagi favela yang ada di gunung atau dekat laut makin menambah kesan keren. Mesir memang identik dengan piramida, tapi negara tersebut bukan satu-satunya yang memiliki bangunan unik itu. Siapa yang menyangka jika Brasil juga memilikinya, para peneliti memberinya nama Sambakui. Namun berbeda dari piramida Mesir yang dibangun dari blok-blok batu persegi, Sambakui dibentuk oleh kerang, tulang dan juga lumpur. Tinggi Sambakui mencapai 50 meter. Bahkan para peneliti menduga benda ini sudah dibuat sejak 8.000 tahun lalu. Jika demikian, maka Sambakui adalah piramida paling tua di dunia. Sayangnya, saat ini kamu hanya akan menjumpai sebagian saja dari piramida ini. Pasalnya, beberapa bagiannya dibuang lantaran menghalangi konstruksi jalan. Banyak yang menduga tujuan dibangunnya Sambakui adalah sebagai tempat pemakaman. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang menarik, unik, informatif, edukatif dan menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.